Jadi berusaha untuk kontak ke manajer dan manajer nyampaikan ke pihak stasiun timnya, jadi alhamdulillah masih dikasih keringanan. Jadi Ki langsung bisa berangkat ke sini. Ki, untuk detailnya Ki, lahirannya pukul berapa dan di mana? Alhamdulillah salah satu di rumah sakit yang ada di Bandung, insya Allah itu rumah sakit yang terbaik yang bisa menangani COVID juga pada saat persalinan. Dan lahirnya itu pukul 9.33. Jenis kelaminnya Ki? Jenis kelamin alhamdulillah laki-laki. Kondisi saat dilahirkan sehat sampai sekarang? Alhamdulillah sehat, dan bayinya juga sehat, nggak rewel banget, dan ibunya juga alhamdulillah udah agak sedikit siuman. Nah, untuk nama Ki, apakah sudah disiapkan? Katanya ada sempat katanya Iki mau A, tapi mana dia ada B, jadi ada 2 opsi nama nih Ki. Seperti apa nih? Sebenarnya banyak opsi nama ya, gitu, karena kita juga, Nadia juga udah nyiapin nama, Iki juga udah nyiapin nama, tapi tadi Iki sempat udah ketemu sama Nadia, nanya, Dek, ini mau namanya siapa? Iki bilang gitu, gimana? Yaudah, gimana abang aja. Ya udah, akhirnya sebelum ke rumah sakit tadi Iki bilang, ya Allah ini siapa namanya ya, gitu, minta sama Allah. Ya udah, pas lagi wudhu, udah kepikiran, lebih baik ini gitu. Jadi alhamdulillah tadi udah sounding juga ke kakak, karena kakak juga yang di kampung sering ngasih nama anak bayi gitu, dan bagus-bagus nama dan artinya. Jadi sounding ke kakak ngasih masukan juga, nambah-nambahin sedikit, dan alhamdulillah namanya Baihaqi Syaki Ramadan, karena di bulan Ramadan itu satu. Udah gitu Syaki itu artinya Iki dapat sendiri Syaki pas waktu wudhu, namanya itu yang menuangkan air gitu, jadi menuangkan kebaikan insya Allah. Sedangkan Baihaqi itu dikasih sama kakak, itu yang artinya imam besar insya Allah, bisa menjadi imam besar juga. Ki, lahirnya di hari pertama bulan Ramadan tahun ini Ki, apakah memang kebetulan atau mungkin memang sudah diprediksi untuk kelahirannya Ki? Sebenarnya prediksinya di tanggal 17 gitu, kalau untuk prediksi dokter. Jadi alhamdulillah dikasihnya pas bulan Ramadan ini dan di hari pertama pula, jadi alhamdulillah bersyukur aja sih. Bisa dibilang ya dari Iki sendiri cukup ada drama ya, awalnya ada on air di Jakarta tapi harus mendadak meluncur ke Bandung gitu Ki untuk menemani gitu. Dan kebetulan itu juga nggak paham ya, karena memang kan awalnya memang stay di Bandung, karena memang semuanya qadarullah yang memang kena COVID semua, dan Iki juga bingung harus kemana, jadi harus pulang dulu, semuanya harus pulang dulu. Dan kebetulan kita juga udah swab negatif semua, sedangkan keluarga yang di Bandung itu positif. Jadi Iki diungsikan dulu ke sana di Jakarta, tinggal nunggu kabar Nadianya aja. Dan itu juga sempat, karena kita juga sempat kumpul bareng semuanya sama Nadia, keluarga yang ada di Bandung, kumpul bareng dan di situ kenanya. Dan itu juga coba untuk ngasih tahu Nadia, coba deh swab dulu lah, nanti antisipasi kalau memang negatif, jadi kita bisa rujuk ke rumah sakitnya yang mana yang bisa mengatasi COVID juga sekalian persalinan. Dan kebetulan negatif bang, gitu. Awalnya positif, jadi positif gimana nih, gitu ya. Akhirnya positif, terus sudah tahu dari rujukan dokternya dari mana aja, sudah ada dikasih tahu dokternya juga, alhamdulillah kesana sih. Jadinya ada 2 pilihan rumah sakit loh kemarin itu. Sorry Ki, untuk Nadia berarti saat pas melahirkan kondisinya sedang terpapar lagi positif atau sudah negatif? Positif. Oh, udah pernah positif. Tapi iya, makanya Eki bilang kan pada saat itu kan kita udah periksa bareng ya, kandungan dan jadwalnya periksa kandungan. Jadi ketika udah periksa kandungan itu Umi udah kabarnya kena COVID dan Abu semuanya kena COVID. Jadi Eki bilang coba deh swab dulu gitu. Nah ternyata positif nih. Ya udah, berarti kita bisa antisipasi dulu nih di mana rumah sakit yang bisa menangani COVID dan sekalian persalinan. Dan alhamdulillah ada rumah sakit yang dirujuk sama dokter 2 rumah sakit. Jadi salah satunya untungnya rumah sakit yang saya saat ini ada keluarga Nadia juga di situ. Okay. Untuk babynya sendiri Ki, saat lahir apakah dinyatakan negatif atau mungkin terpapar juga Ki? Nah pertama itu kalau untuk anak tadi katanya negatif pertama ya, terus nanti di PCR dulu untuk memastikan lebih akurat lagi katanya. Kalau untuk di ronsen dadanya, kenapa di ronsen, karena ibunya udah ketubannya itu udah menghijau atau membiru gitu, jadi takutnya keminum atau ke
kemasukan air gitu ke bayinya, jadi makanya di ronsen dadanya supaya ngeliat bersih atau enggaknya. Alhamdulillah untuk ronsen tadi udah ngeliat hasilnya bersih, tinggal lagi PCR sama tes darahnya untuk ngeliat ini COVID atau tidak. Nah, Mudah-mudahan sih. Setelah beberapa jam setelah persalinan Ki, mungkin sekarang kondisi Nadia update itu seperti apa sekarang? Mungkin kalau boleh ditampilkan di video call sedikit boleh nggak Ki Nadia? Ya kalau untuk kabar Nadia tadi Iki juga sempat telepon sebelum sesudah buka dan memastikan keadaan dia juga. Dan alhamdulillah kalau untuk gejala COVID itu sendiri nggak ada rasa lagi sih bang, udah nggak ada gimana tadinya awalnya sakit tenggorokan kayak gitu, pusing, dan sekarang udah nggak ada, tinggal rasa sakit nyeri pas pada saat melahirkan aja. Oke, ini untuk setelah persalinan apakah memang akan kembali ke Jakarta lagi untuk kerja atau mungkin akan menjaga Nadia dulu untuk sementara waktu, gimana Ki? Kalau untuk sementara waktu, insya Allah Iki juga lagi ngobrolin itu tadi sama Nadia baiknya seperti apa, karena Iki juga kerjanya di Jakarta juga kayaknya harus bolak-balik di Jakarta Bandung Jakarta, itu insya Allah lagi diobrolin juga. Begitupun dengan kedepannya nanti ketika memang sudah keluar dari rumah sakit akan tinggal di mana, apa mungkin dibawa ke Jakarta? Insya Allah lagi dirundingin juga sih bang, yang mana baiknya aja sih. Kalau menurut kita untuk kemaslahatan bersama yang penting sama-sama yang Ki, sorry Ki, sebelumnya Ki, bukannya untuk ingin merusak momen bahagia nih Ki, tapi kan sebelumnya ada rencana untuk ketika bayi sudah lahir ingin tes DNA Ki, apakah memang akan coba dilakukan apa mungkin berubah pikiran seperti apa Ki? Kalau untuk itu sih karena memang bukan karena memang ada rujukan dari dokter seperti waktu itu ya. Kalau menurut Iki sih itu nanti akan diobrolin secara kekeluargaan aja sih, lebih kekeluargaan aja antara keluarga Iki dan keluarga Nadia, dan sebenarnya antara Iki dan Nadia aja sebenarnya. Jadi harus benar-benar diobrolin secara kepala dingin, itu nggak mau yang secara kepala yang satu yang emosi lagi capek segala macam, nggak mau. Yang penting sama-sama mau, sama-sama suka ya, insya Allah. Bismillah aja. Dan kedepannya nanti insya Allah dia akan diobrolin lagi seperti apanya untuk itu. Ki, sedikit di bulan Ramadan dapat berkah yang benar-benar berkah nih Ki, dapat anak lahir. Seperti apa Ki rasanya nih Ki di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat itu Ki? Ya alhamdulillah ya. Iki sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah ini alhamdulillah Allah kasih hadiah berupa anak ya. Dan bulan Ramadan di hari pertama pula gitu ya. Jadi alhamdulillah ini suatu pelajaran baru untuk Iki karena memang baru pertama kali punya anak dan sempat tidak punya anak gitu. Waktu itu nggak merasa banget udah berlalunya bergulirnya gitu. Jadi mudah-mudahan aku bisa mempelajari dan mengajarkan anak yang lebih baik lagi, memberikan contoh yang lebih baik lagi, dan berkah juga lah untuk keluarga itu. Sorry tadi kelewat, untuk bayinya sendiri tinggi dan berat badannya Ki? Kalau untuk tinggi 51, kalau untuk berat badan 2,95 cm. Dan keluarga besar, keluarga Sorry. Kalau untuk berat badan di 2,95 kg. Kalau untuk tingginya 51 cm. Nah, respon keluarga besar ketika dikabarkan keluarga besar Iki kalau urusan Nadia. Ya alhamdulillah kan, senang banget gitu karena udah nambah lagi nih keluarga baru untuk Iki dan Ido, dan keluarga besar Iki dan Ido yang di Medan. Cucu mama itu udah sekitar 16, tambah satu lagi 17 insya Allah. Dan alhamdulillah udah ya, tambah satu lagi 17. Jadi kata mama, apakah mama harus ke sana untuk merawatnya? Gitu. Jangan dulu mak, karena di sini juga rawan COVID. Jadi Iki juga nggak mau mama terjangkit juga karena udah usia rentan juga kan, usianya udah tua. Jadi insya Allah bukan Iki nggak mau mama untuk kesini bantu merawat, tapi tahan dulu lah insya Allah. Bismillah, kita mudah-mudahan bisa. Ada kakak juga di sini, ada Kak Asri juga, ada keluarga Nadia juga. Jadi masih banyak orang-orang yang sayang di sini, bisa yang ngasih tahu dan ngarahin.